Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mencoba mempresentasikan terkait penelitian pengembangan atau research and development. Ya, awal kita mulai ke pengertian terlebih dahulu. Menurut G, penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan sekolah dan bukan untuk menguji teori. Menurut Self and Ritchie, penelitian pengembangan adalah suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses, dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Dan menurut Sugiono, penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Jadi ini pengertian terkait penelitian pengembangan. Karena penelitian pengembangan ini adalah penelitian yang nantinya menghasilkan sebuah produk yang dihasilkan itu di dalam bidang pendidikan bisa berupa kebijakan, sistem, metode kerja, kurikulum, buku ajar, media, bisa juga model pembelajaran seperti itu. Kita langsung ke macam-macam model-model penelitian pengembangan atau R&D. Yang pertama kita ke model Board and Goal. Jadi model Board and Goal ini menggunakan alur air terjun atau waterfall yang memiliki 10 tahapan yang relatif panjang. Jadi di sini ada penelitian dan pengumpulan data, kemudian perencanaan, pengembangan draft produk, uji coba lapangan, uji pelaksanaan penyempurnaan produk awal, uji coba lapangan, menyempurnakan produk hasil uji lapangan, kemudian uji pelaksanaan lapangan, penyempurnaan produk akhir, dan yang terakhir diseminasi dan implementasi. Jika kita rinci tahapan yang 10 tadi apa yang harus dilakukan, pada tahap pertama itu berkaitan dengan literatur, apa saja literatur yang berkaitan dan permasalahan yang dikaji, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Untuk tahapan yang kedua, planning itu kita merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika diperlukan kita melakukan studi kelayakan secara terbatas. Pada tahap ketiga, mengembangkan bentuk permulaan dari produk. Dalam langkah ini kita harus mempersiapkan juga komponen-komponen pendukung produk tersebut seperti pedoman dan buku petunjuk. Ya. Kemudian juga evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung tersebut. Nah, untuk tahapan yang keempat, uji coba awal lapangan. Uji coba lapangan awal dalam skala terbatas, jadi hanya 6-12 subjek. Ya. Pada uji coba awal lapangan ini bisa diambil dengan cara wawancara, observasi, atau angket. Tahapan yang kelima adalah revisi produk, ya hasil dari uji coba awal lapangan di tahap keempat itu diambil kemudian sebagai bahan revisi, ya, yang nanti hasil tersebut ditunjukkan dalam uji coba terbatas, jadi sehingga diperoleh draft produk modul utama yang siap diuji cobakan lebih luas seperti itu. Nah, yang keenam adalah uji coba lapangan, uji coba utama yang melibatkan seluruh peserta didik. Kemudian yang ketujuh adalah operational product revision atau revisi produk operasional, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba yang lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap divalidasi. Pada tahapan keempat kita ke uji lapangan operasional, yaitu langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Kemudian pada tahap ke-9 itu revisi produk akhir, dan melakukan perbaikan akhir terhadap produk yang kita kembangkan, menghasilkan produk akhir, dan terakhir tahapan yang ke-10 adalah penyebarluasan produk tersebut dan penerapannya di lapangan. Nah, model yang selanjutnya adalah model CAM. Model CAM ini dia seperti lingkaran, ya.
berlangsung dari berbagai titik siklus yang tidak memiliki titik awal. Jadi semua tahapannya, instructional problem, learner characteristic, text analysis, dan seterusnya itu tidak punya titik awal. Jadi yang mana mau dilakukan sesuai dengan lapangan, dan setiap tahapan tersebut berhubungan secara langsung dengan aktivitas revisi terhadap produk yang dikembangkan, seperti itu. Model CAM. Untuk model PLOM, ya, model PLOM mempunyai 5 fase. Itu preliminary investigation atau pengkajian awal, kemudian desain atau perancangan, realization and construction itu terkait realisasi dan konstruksi, selanjutnya tes, evaluasi dan revisi, ya, dan terakhir implementasi, seperti itu. Untuk model selanjutnya adalah dig and carry, ya. Dig and carry ini model yang prosedural. Jadi model ini ada salah satu model prosedural, yaitu model yang menyarankan agar penerapan prinsip desain pembelajaran disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara berurutan. Jadi kalau yang awal tadi 10 langkah, ya, yang model pertama, ini juga panjang seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat ada analyze, ada develop, design, implementation, dan evaluasi, itu terdiri dari banyak langkah. Nah, kalau kita rinci, tahapan yang harus dilakukan juga 10. Yang pertama, identifikasi tujuan, melakukan analisis instruksional, mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakteristik peserta didik, merumuskan tujuan kinerja, mengembangkan tes acuan patokan, pengembangan strategi pengajaran, pengembangan atau memilih pengajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif, dan terakhir revisi pengajaran untuk model dig and carry. Selanjutnya model Tyagarajan atau 4D, dari singkatnya berarti ada D4, ya, define, design, develop, and dissemination. Itu tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Kalau kita rinci untuk Tyagarajan 4D ini, pada tahap define itu ada tahap-tahap yang dilakukan, ada 5, yaitu front end analysis, analisis awal, kemudian learner analysis atau analisis peserta didik, task analysis atau analisis tugas, kemudian analisis konsep, dan terakhir ada perumusan tujuan pembelajaran, itu pada tahap define. Nah, untuk tahap design atau perancangan itu ada 4 tahapan. Yang pertama, penyusunan standar tes, ya. Selanjutnya pemilihan media yang sesuai, yang relevan dengan karakteristik materi. Yang ketiga itu pemilihan format, ya. Merumuskan rancangan media pembelajaran, memilih strategi, pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran. Kemudian yang terakhir untuk tahap yang kedua adalah rancangan awal. Pada tahap ketiga itu tahap develop, ya. Di sini muncul pengembangan produknya, yaitu tahap yang pertama expect appraisal atau penilaian ahli, ya. Dari penilaian ahli ini nanti mendapat saran perbaikan materi, ya, atau produk yang mau dikembangkan. Selanjutnya direvisi, ya. Itu untuk yang tahap keduanya developmental testing atau uji coba pengembangan. Nah, ini mau mengetahui respon, reaksi, komentar peserta didik terhadap perangkat yang dikembangkan. Hasilnya juga sebagai nanti diambil untuk merevisi kembali perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Yang tahap terakhir adalah tahap disseminate atau penyebarluasan, yaitu pada tahap ini produk yang sudah dikembangkan tadi dipromosikan agar diterima oleh individu, kelompok, atau sistem secara lebih luas, seperti itu. Model selanjutnya adalah model assure. Model assure diambil dari singkatan tahapan model tersebut. Jadi ada analyze learner karakteristik atau menganalisis karakteristik peserta didik, kemudian start performance objective atau menetapkan tujuan pembelajaran, selanjutnya select, modify, or design media, memilih, memodifikasi atau merancang media, kemudian utilize materi atau menggunakan materi dan menggunakan materi dan media, kemudian require learner participation,
meminta tanggapan peserta didik, dan terakhir ada evaluasi dan revisi untuk model Assure. Model ADI juga sama kayak Assure, singkatan dari tahapannya. Jadi ada analyze, design, develop, implementation, evaluation. Ya. Ini kalau dirincikan ADI itu ketika pada tahap analisis itu kita menganalisis perlunya pengembangan produk. Ya, tahap kedua melakukan proses sistematik merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Jadi pada tahap kedua ini produk masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan di tahap berikutnya, yaitu tahap 3, yaitu development. Berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang pada tahap kedua, kemudian di develop ya, dirancang, dibuat gitu kan ya, pada tahap yang ketiga. Jadi di sini di tahap ketiga ini juga dirancang instrumen untuk mengukur kinerja produk yang dikembangkan. Tahap keempat itu implementasi. Dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dikembangkan. Ya, yang kelima adalah evaluasi. Jadi dari implementasi, kemudian ini juga diambil sebagai revisi dari hasil umpan balik terhadap produk yang dikembangkan tersebut. Nah, berdasarkan Sugiono, beliau membagi level R&D menjadi 4 level. Level pertama itu meneliti, menghasilkan rancangan, tetapi tidak memproduk dan mengujinya. Yang kedua, tanpa meneliti, hanya menguji produk yang telah ada. Kemudian tahap ketiga, meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada. Yang keempat, meneliti dan menciptakan produk baru. Jadi kalau kita lihat setiap level ini, kita rincikan. Pada level 1 tadi meneliti dan menghasilkan rancangan tapi tidak memproduksi dan menguji produk tersebut. Jadi model R&D-nya seperti ini. Jadi ketika ada masalah, dia studi literatur, melakukan penelitian, hasilnya nanti desain produk. Nah, desain produk ini nanti divalidasi supaya desain itu teruji. Jadi hasilnya berupa desain. Judul penelitian hanya desain mobil terbang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, desain model pembelajaran fisika untuk kelas 2 SMA berbasis lingkungan sekolah, dan seterusnya. Nah, contoh rumusan masalah untuk level 1 ini, kita ambil desain media pembelajaran berbasis IT gitu kan. Jadi rumusannya, seberapa baik karakter siswa SMA gitu kan. Ini kan maunya meningkatkan kualitas pendidikan karakter pada SMA. Jadi rumusan masalahnya, seberapa baik karakter siswa SMA sebelum diajarkan menggunakan IT. Kemudian yang kedua, desain media berbasis IT yang seperti apa yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter. Yang tiga, bagaimana pendapat pakar dan praktisi terhadap desain tersebut, desain produk yang kita kembangkan. Kemudian yang keempat, apakah menurut pakar dan praktisi desain media pembelajaran tersebut bila dibuat dan selanjutnya digunakan dapat meningkatkan karakteristik murid SMA. Seperti itu. Ini R&D level 1. Untuk R&D level 2 berdasarkan Sugiono itu dia tidak meneliti, hanya menguji produk yang sudah ada. Jadi sudah ada produk, kemudian spesifik produknya apa gitu dianalisis, kemudian dikaitkan studi literatur, kemudian diuji si produk tadi. Hasil pengujiannya tadi dibandingkan, nanti disimpulkan dan diberi saran. Jadi ini untuk R&D level 2. Contohnya adalah ini misalnya pengujian kekuatan laptop, merek tertentu, atau penggunaan model quantum teaching, kan ya sudah ada penggunaan model quantum teaching dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika kelas 2 SMP seperti itu. Nah, kalau lihat dari judulnya deh seperti deskriptif kan ya, tapi kita lihat di rumusan masalahnya. Jadi lihat misalnya penerapan model kuantum tadi ya untuk meningkatkan prestasi. Kita lihat rumusan masalahnya, seberapa tinggi prestasi belajar mahasiswa siswa kelas 2 sebelum
menggunakan metode kuantum. Terus bagaimana langkah-langkah melaksanakan pembelajaran matematika dengan metode kuantum. Kemudian seberapa tinggi prestasi matematika siswa kelas 2 sesudah menggunakan metode kuantum. Nah, yang keempat ini, seberapa tinggi efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan metode kuantum dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 2 SMP. Jadi di situ ya terlihat R&D. Selanjutnya adalah R&D level 3, meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada. Jadi pada level yang ketiga ini produknya sudah ada. Kemudian di studi literatur, kemudian penelitian kemudian produk yang sudah ada dikembangkan menjadi produk yang lebih baik atau sesuai untuk menjadi solusi suatu masalah seperti itu. Jadi produknya sudah ada, kemudian dikembangkan. Jadi di sini setelah perencanaan pengembangan produk, pengujian internal desain, revisi desain, pembuatan produk, uji coba lapangan awal, revisi produk 1, uji coba lapangan utama, revisi produk 2, uji coba operasional, revisi produk 3, dan terakhir diseminasi implementasi. Ya, seperti itu. Contohnya di sini misalkan mengembangkan model uji kompetensi dan sertifikasi keahlian siswa SMK kompetensi keahlian teknik permesinan. Jadi sebenarnya sudah ada model uji kompetensi dan sertifikasi, tapi dikembangkan lagi gitu kan. Yang kedua misalnya model manajemen business center, ya, pengembangan model manajemen business center pada SMK bidang keahlian bisnis manajemen, ya. Jadi dikembangkan kembali yang sudah ada. Di sini rumusan masalahnya ambil yang nomor 2, pengembangan model manajemen business center pada SMK bidang keahlian bisnis manajemen untuk meningkatkan kompetensi wirausaha. Jadi kita lihat rumusan masalahnya, seberapa tinggi sih kompetensi wira swasta sebelum ada business center. Yang kedua, misalnya model business center seperti apa yang efektif untuk meningkatkan kompetensi wira swasta siswa. Kemudian perangkat business center yang seperti apa yang diperlukan. Kemudian seberapa tinggi kompetensi wirausaha siswa setelah ada business center, dan seberapa tinggi efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan model business center SMK yang telah dikembangkan. Jadi ini R&D level 3. Nah, untuk R&D level 4 ini mirip dengan R&D level 3. Cuma kalau level 3 tadi sudah ada produknya tapi dikembangkan, kalau ini memang berangkat dari potensi dan masalah. Selanjutnya ada studi literatur, penelitian lapangan menghasilkan pure produk baru seperti itu. Untuk tahapannya sama dengan level 3. Jadi contohnya penelitian level 4 ini saya pembuatan model berbahan bakar air seperti itu. Ya, pembuatan instrumen digital, pengukuran kejujuran yang akurat dan seterusnya. Nah, untuk rumusan masalahnya misalkan pembuatan mobil sedan berbahan bakar air, misalnya rumusannya seperti apa rancangan bangun mobil berbahan bakar air. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah membuat mobil berbahan bakar air. Kemudian yang ketiga, seberapa tinggi efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan mobil berbahan bakar air seperti itu. Ini R&D level 4. Kita lanjut ke aspek kualitas produk yang biasanya digunakan dalam R&D. Nah, saya mengambil yang punya Nieven, ya. Nieven membagi menjadi 3. Lihat dari validitas, praktikalitas atau praktiknya dan efektifnya, praktisnya dan efektifnya. Kalau validitas, ya, itu melihat yang pertama, apakah kurikulumnya itu atau model pembelajaran yang dikembangkan atau produk yang dikembang itu berdasarkan state of the art pengetahuan. Terus yang kedua, apakah yang dikembangkan tadi berbagai komponen dari perangkat pembelajaran terkait secara konsisten, ya, jadi konsisten terkait antara satu dan lainnya. Itu kita lihat dari validitasnya. Untuk praktikalitasnya atau kepraktisannya, kita lihat dari segi apakah para ahli dan praktisi berpendapat bahwa apa yang dikembangkan dapat digunakan dalam kondisi
normal persib tadi. Kemudian yang kedua, apakah kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat diterapkan guru dan siswa jadi operasionalnya. Jadi kita lihat untuk kepraktisan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, efektif, ya, keefektifan itu dikaitkan yang kedua. Di situ kan ada experiential, itu maksudnya ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya. Experiential itu menyatakan bahwa produk tersebut efektif. Kemudian yang kedua, dalam operasionalnya model tersebut atau produk tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Kalau misalnya terkait dengan pembelajaran, berarti hasil belajar siswa seperti itu. Tentang kualitas produk. Nah, selain itu ada juga penelitian pengembangan difokuskan pada 2 tahap, yaitu tahap preliminary dan tahap formative evaluation. Itu berdasarkan Tesmer 1993. Ya. Jadi dia membagi jadi self evaluation, prototype, ya, prototyping tadi ada 3 nih, expert review, one to one yang nanti dijalankan secara paralel. Selanjutnya nanti kita ke small group. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir, tahap terakhir ada field test. Ya, kalau rincikan pada tahap preliminary itu kita terkait bagaimana menentukan tempat, subjek penelitian, persiapan, mengatur jadwal, kerjasama, dan seterusnya. Pada tahap formative evaluation itu tadi ada self evaluation. Self evaluation itu kita melakukan analisis siswa, kurikulum, perangkat, atau bahan yang akan dikembangkan. Kemudian desain, kita mendesain perangkat yang akan dikembangkan, bisa meliputi kisi-kisi, tujuan, dan metode yang akan dikembangkan. Nah, hasil dari desain ini disebut sebagai prototipe pertama. Ini biasanya menggunakan validasi oleh pakar, expert, dan teman sejawat seperti itu. Ini disebut sebagai prototipe pertama. Selanjutnya pada tahap formative evaluation yang kedua ada prototyping. Prototyping tadi ada 2 tahapan yang dilakukan secara paralel, yaitu expert review dan one to one. Ya. Expert review adalah ketika kita mencermati produk yang telah didesain, kemudian dinilai dan dievaluasi oleh pakar tadi. Jadi saran-saran yang diberikan oleh pakar ini nanti digunakan untuk merevisi produk tersebut. Nah, jadi di sini juga nanti kita tahu apakah valid atau tidak. Kemudian yang paralel dengan expert review adalah one to one. Jadi menguji cobakan desain tersebut kepada siswa atau guru yang menjadi tester. Jadi di testernya saja. Nah, hasil dari one to one tadi juga diambil sebagai hal yang nanti akan direvisi untuk dalam perbaikan produk tersebut. Nah, setelah expert review one to one dilakukan secara paralel, selanjutnya adalah small group. Small group tadi hasil revisi dari expert dan kesulitan yang dialami pada uji coba pada prototipe pertama dijadikan dasar untuk merevisi, ya, prototipe tersebut dan menjadi prototipe kedua. Prototipe kedua ini nanti diuji cobakan pada small group. Nah, setelah diuji cobakan dalam small group, ya, kemudian dapat lagi gitu kan, ya, hal-hal yang didapat hasil dari uji coba small group ini nanti diambil untuk merevisi produk tersebut dan menjadi prototipe ketiga. Sudah sampai prototipe ketiga, kita masuk ke field test. Nah, field test ini sudah jadi prototipe ketiga, langsung diuji cobakan ke lapangan atau field test. Nah, di field test ini baru kita lihat produk tadi sudah rampung gitu, validitas, kepraktisan, dan keefektifannya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir tadi sebenarnya model R&D itu ada lagi yang lain, ya. Silahkan nanti dibaca
banyak di internet terkait model R&D yang lain. Saya akan menyimpulkan terkait penelitian pengembangan, yaitu kelebihan dan kelemahannya. Sebagai penutup, untuk kelebihan penelitian pengembangan, penelitian ini mampu menghasilkan produk yang dianggap memiliki nilai validasi tinggi karena memiliki berbagai macam tahapan serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Itu kelebihannya. Yang kedua, penelitian ini selalu mendorong proses inovasi produk, ya, yang memiliki sustainability yang cukup baik, sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Kelebihan yang ketiga, penelitian ini menghubungkan antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Kemudian yang keempat, penelitian R&D merupakan metode yang cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen seperti itu. Nah, untuk kelemahan penelitian pengabdian, yang pertama memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Ya. Kemudian yang kedua, karena penelitian ini dikatakan sebagai penelitian here and now, maka penelitian R&D tidak mampu digenerasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian ini pemodelannya pada sampel, bukan pada populasi, seperti itu. Jadi sekian terkait penelitian R&D. Saya harap ada saran atau tambahan dari teman-teman untuk menambah pengetahuan kita terhadap penelitian R&D ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.